Satu hal yang bikin geleng-geleng kepala dari Piala AFF U19 di Medan adalah kabar soal Timor Leste yang diusir dari hotel gara-gara panitia, entah pemerintah kota Medan atau PSSI, belum membayar tagihan di hotel itu. Waduh, dan konon katanya Filipina juga terancam hal yang sama. Ini kan bikin malu lah, bikin malu. Kalau memang duitnya nggak ada, duitnya semuanya dipakai untuk MBG, ngapain jadi tuan rumah? Bikin malu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF U19 sudah memasuki fase akhir saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan tampil di semifinal, final dan tim yang akan juara. Nah, bagi Nova Arianto dan Timnas Indonesia U19 saudara-saudara, AFF ini hanya dijadikan ajang pemanasan untuk mencari pemain yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia 2027 U19, dan itu yang jauh lebih penting dari Piala AFF. Dan saya setuju sekali, saya sepakat dengan Nova Arianto yang menjadikan Piala AFF U19 ini sebagai ajang rotasi. Dia merotasi pemainnya dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga itu rotasi. Ini bagus sekali, memang ya harus seperti itu. Selain masalah teknis, ada berita yang menurut saya bikin malu lah saya saudara-saudara sebagai orang Indonesia. Jadi ini ada berita soal itu ya beberapa hari lalu sebenarnya sih, tapi ini harus kita bicarakan lah, harus kita angkat karena ini benar-benar memalukan lah. Memalukan sebagai tuan rumah. Ya, Anda sebagai tuan rumah itu ya harus punya konsekuensi untuk menanggung semua biaya. Penginapan, transportasi itu sudah lumrah di seluruh dunia di sebuah turnamen sepak bola. Piala Dunia di Amerika Serikat, di Kanada, di Meksiko itu kan semuanya ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Semuanya, jangankan Piala Dunia, level-level yang lebih kecil pun juga itu semuanya begitu. Piala Asia, Piala Eropa, Copa Amerika, bahkan Piala AFF U19, U17 sebelum-sebelumnya juga. Nah, ini di Medan ini saudara-saudara, beritanya adalah Timor Leste, skuad Timor Leste, pemain-pemain Timor Leste itu sempat diusir, dikeluarkan dari hotel tempat mereka menginap karena belum dibayar. Ini gimana logikanya saudara-saudara? Gimana coba? Gimana bayangin? Saya nggak tahu ini jalan pikirannya belum dibayar, dan kemudian Filipina juga terancam hal yang sama, dan pemerintah Medan sendiri, wali kota Medan itu kemudian melakukan klarifikasi. Nah, wali kotanya siapa sih? Riko atau siapalah itu namanya, saya nggak kenal juga. Dan saya nggak peduli juga lah itu, atau wali kotanya atau gubernurnya atau siapanya. Itu klarifikasi, katanya tidak ada permintaan pembayaran hotel akomodasi dari PSSI. Kemudian PSSI baru memberitahukannya di kemudian hari. Katanya pemerintah Medan itu hanya ngurusi soal stadion, menyiapkan stadion, bla 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 bla. Ini kan nggak masuk di logika. Saya nggak tahu siapa yang salah. Apakah pemerintah Medan yang salah, ataukah pemerintah Sumatera Utara yang salah, ataukah PSSI yang salah, atau Timor Leste-nya sendiri yang salah, atau siapa, saya nggak tahu. Tetapi ini kejadian kayak begini, ini bikin malu. Bikin malu saudara, apalagi sudah turnamen sudah berlangsung. Kalau sebelum turnamen nggak masalah. Tapi ini turnamen sudah terjadi, saudara. Kan saudara-saudara, dalam sebagai tuan rumah, kalau Anda mau menjadi tuan rumah itu kan harusnya dipikirkan. Masa iya sih tuan rumah nggak mikirkan soal hotel, soal transportasi? Jangan-jangan bis yang dipakai untuk dari tempat latihan ke stadion, ke hotel, ke penginapan juga belum dibayar juga itu, jangan-jangan. Saya nggak tahu kondisinya di lapangan seperti apa, tetapi seharusnya itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Kan Indonesia itu menjadi tuan rumah event-event level Asia Tenggara itu kan bukan pertama kali, sudah berkali-kali. Saya nggak tahu kalau di Medan
kayaknya baru sekali ya. Tapi kan Medan juga pernah uji coba, pernah jadi tuan rumah PON ya. Waktu itu bagaimana saya nggak tahu. Katanya juga waktu itu kacau juga. Tapi ya itu kan internasional. Kalau level PON kacau ya biarinlah itu nasional. Konsumsi beritanya cuma di dalam negeri, tapi ini kan level Asia Tenggara, setidaknya internasional ya kan. Itu beritanya tersebar kemana-mana kan bikin malu. Diketawain lah itu. Kalau memang nggak punya duit atau duitnya, anggarannya semuanya habis untuk MBG, habis untuk Koperasi Merah Putih, habis untuk kunjungan ke luar negeri, ya nggak usah jadi tuan rumah, nggak usah memaksakan diri menjadi host penyelenggara, nggak usah menjadikan kotanya sebagai tempat untuk bertanding. Kota-kota lain saya rasa juga lebih berminat. Pasti ada yang berminat di Jawa, di Sulawesi, di Bali, di Kalimantan juga. Kalau dikasih kesempatan juga pasti mereka bisa menyelenggarakan. Bahkan walaupun Indonesia nggak sanggup, di luar negeri juga pasti Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam itu juga pasti mau. Kalau kejadiannya kayak begini, ini kan ya gimana lah, ya bayangin aja lah saudara-saudara, misalnya Piala Indonesia sendiri ikut turnamen apa, pergi ke Kamboja atau pergi ke Vietnam, tiba-tiba sudah di sana nginap di hotel seminggu, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tiba-tiba saat mau pertandingan disuruh pergi. Itu kan, aduh, gimana gitulah logikanya itu di mana gitu loh. Ya ini bukan masalah Timor Leste ada duit atau nggak ada duit. Saya yakin mereka juga pasti punya duit lah. Cuma kan masalahnya kan kalau menjadi tuan rumah seperti ini, sebuah turnamen itu akomodasi, bos. Itu sudah pasti ditanggung oleh penyelenggara. Timnya ini itu dia hanya tiket dari negara dia ke Indonesia, itu tiket pulang pergi itu aja yang dia tanggung, sama perlengkapan baju, seragam, nutrisi buat timnya dia. Selebihnya hotel, kemudian transportasi di dalam kota, dari hotel ke stadion, bahkan tempat latihan, nggak perlu nyewa, itu semuanya disediakan oleh panitia, oleh penyelenggara. Ya tentu saja PSSI, tetapi biasanya juga dari pemerintah lokal itu. Misalnya tuan rumahnya di mana? Di Timbuktu. Timbuktu itu di mana? Ya ambillah misalnya di Medan, itulah di kota di Medan. Ya seharusnya pemerintah Medan, pemerintah kota, atau kalau gubernur provinsi di situ ya bekerja sama dengan PSSI, membuat panitia bersama. PSSI ngurusi masalah teknis pertandingan, ngurusi masalah timnya, teknis, semua yang berkaitan dengan sepak bola. Pemerintahnya itu ngurusi soal-soal di luar itu. Hotel, transportasi, makan. Selama di hotel itu kan juga harus dipikirkan. Kemudian untuk delegasi, media. Kemudian apalagi volunteer itu kan juga harus dipikir. Saya nggak tahu komunikasinya bagaimana, kepanitiaannya bagaimana, rapatnya bagaimana, kok bisa lempar batu sembunyi tangan. Bahkan wali kotanya mengatakan bahwa mereka akan koordinasi dulu ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri. Lah, ini gimana? Ini gimana gitu loh. Kan seharusnya sudah sejak awal itu sudah diantisipasi gitu loh. Kan ini penunjukan Medan ini kan juga bukan mendadak, bukan tiba-tiba sekarang ditunjuk besok tanding, kan enggak. Sudah ada waktu beberapa minggu, beberapa bulan, itu kan sudah seharusnya. Saya nggak tahu itu koordinasinya bagaimana, kemudian pembagian tugasnya bagaimana, tanggung jawabnya itu bagaimana, saya nggak tahu. Saya kurang paham soal itu terkait kasus ini. Tetapi senormalnya, wajarnya itu ya, panitia seperti ini tuh sejak awal sudah di-clearkan. Nanti hotelnya di mana, budget hotelnya berapa, makannya berapa kali sehari, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kemudian nanti transportasi dari hotel ke stadion itu bagaimana, dari tempat latihannya disediakan di mana, bagaimana. Itu pasti seharusnya sebagai panitia lokal itu sudah pasti harusnya disediakan, dibahas sejak awal.
sejak awal dan dibicarakan baik-baik, pembagian tugasnya jelas, anggarannya berapa, nanti anggarannya dilihat dari mana. Oh, ada sponsornya berapa, bisa mengcover nggak, kalau nggak kita cari sponsor pendamping, sponsor kedua, sponsor ketiga. Kalau kurang nanti duit dari mana, dari PSSI misalnya, atau PSSI nggak punya duit, dari pemerintah punya duit nggak, dari AFF punya duit nggak. Kayak begitu dibicarakan baik-baik. Jangan setelah tim itu, peserta itu hadir di TKP, hadir di lokasi, kemudian kejadian kayak begini. Ya mungkin saja alasannya nggak ada duit. Faktanya memang mungkin saja nggak ada duit pemerintah. Dan kalau nggak ada duit ya wajar lah. Kan sekarang pemerintah kita ini kan, Anda tahu sendirilah, semuanya duit 300 berapa triliun itu semuanya untuk makan. Makan bergizi katanya. Walaupun benar gizinya apa nggak tahu. Yang kemudian jadi keluar lagi di toilet. Nah, itu kan semua anggaran masuk ke situ. Jadi dana-dana ke daerah itu sekarang berkurang drastis. Nah, kalau itu yang terjadi kan seharusnya juga dipikirkan itu. Si pemerintah itu yang jadi tuan rumah di situ. Pemerintah kota atau pemerintah provinsi Medan itu kan harusnya mikir, oh saya nggak punya duit. Ngapain saya capek-capek? Kecuali memang itu untuk pencitraan. Sejak awal kan saya sudah melontarkan kritik, memberi saran, memberi ultimatum lah kepada itu penyelenggara di situ. Jangan menjadikan Timnas U19 ini sebagai bahan kampanye pro politik atau pencitraan atau apa segala macam. Waktu itu saya tidak menyangka kalau ternyata juga masalah hotel juga jadi masalah. Waktu itu saya berpikir bahwa ini nanti kalau AFF U19 ini timnya Nova Arianto bisa juara, ini pasti akan diarak keliling kota, ketemu gubernurnya itu yang dari klan Oslo itu, kemudian jadi bahan pencitraan. Wah, bahaya ini. Ternyata ya ini ada masalah lain. Jadi kalau memang nggak siap, nggak punya duit, nggak punya kemampuan, nggak usah sok-sokan. Nggak usah sok-sokan, gengsi-gengsian, nggak usah. Ngapain bicara gengsi kalau negara ini masih utang. Ngapain gitu loh. Jadi kalau memang nggak punya duit ya nggak usah jadi tuan rumah. PSSI maupun ya PSSI kalau nggak punya duit kira-kira nggak usah jadi tuan rumah lah. Nggak usah menyelenggarakan event-event level AFF, level Asia, level apapun, nggak usah. Nggak perlu. Kalau pemerintah di daerahnya itu, pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi di situ memang nggak punya duit, ya nggak usah. Sok-sokan mau menjadi tuan rumah, menjadi penyelenggara, kasih kota lain, kabupaten lain. Saya rasa juga di beberapa daerah di Indonesia juga kalau ditunjuk menjadi penyelenggara U19, U17 juga mereka pasti mau-mau saja dan mereka akan berusaha untuk profesional. Tapi saya nggak tahu. Dan kejadian di Medan ini juga kalau saudara ingat waktu PON itu kan juga Pekan Olahraga Nasional tahun berapa itu? Yang di Aceh dan Sumatera Utara itu kan juga kacau kan? Masih ingat? Eventnya sudah berlangsung, stadionnya belum jadi. Ada kasus makanan, ada kasus macam-macam lah. Macam-macam. Jadi kalau memang nggak punya kemampuan, nggak punya kemampuan ya, nggak usah memaksakan diri hanya demi gengsi. Kan kalau ternyata nggak terrealisasi dengan baik itu kan bikin malu. Yang malu bukan hanya Anda, tetapi juga seluruh pecinta bola Indonesia, seluruh rakyat Indonesia lah. Karena ini levelnya AFF, ASEAN. Setidaknya ASEAN. Belum. Nanti kalau ternyata level dunia juga, ya itu jadi ketawaan lah ya. Saran saya, saudara-saudara, di tengah kondisi ekonomi kita yang kacau begini akibat salah tata kelola oleh rezim, rezim 58% ini, nggak usah kita memaksakan diri untuk menjadi tuan rumah event-event olahraga. Kita harus memikirkan itu. Dolar sekarang sudah 18.000, saya nggak tahu nanti bisa 19 kah, apa bisa 20.000 atau berapa, atau bakal turun, saya juga nggak tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjadi. Sudahlah, nggak usah, kalau memang nggak punya duit, nggak punya anggarannya, nggak usah memaksakan diri untuk menjadi tuan rumah. Biarkan negara lain, tetangga lain yang menjadi tuan rumah, nggak apa-apa. Singapura, Malaysia, Thailand, mana lagi, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, silahkan kalau mau jadi tuan rumah. Timor Leste atau Australia, silahkan kalau mau jadi tuan rumah. Gitu yang benar, nggak usah dipaksakan diri, karena kalau nggak ada duitnya mau apa? Masih banyak duit itu daripada dihambur-hamburkan buat menjadi tuan rumah gitu kan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi di sepak bola. Lapangan latihan,
fasilitas stadion itu kan juga masih banyak di daerah lain itu juga yang butuh diperbaiki, butuh dibaguskan. Jadi kalau memang nggak ada duit, nggak usah memaksakan diri. Dan secara teknik di sepak bola itu menjadi tuan rumah, menjadi itu biasa aja menurut saya. Justru lebih bagus kita bermain tandang. Berkali-kali saya mengatakan ini dan saya nggak akan pernah bosan. Lebih baik kita bermain tandang karena dengan bermain tandang itu tim, pemain itu bisa merasakan atmosfer, mentalnya akan lebih terasah. Mentalnya akan terasah di depan supporter lawan. Intimidasi supporter lawan itu akan jauh lebih bagus dan itu akan lebih matang. Secara teknis dia akan berkembang, akan lebih matang, akan menjadi pemain yang siap. Secara mental dia siap main di mana saja. Kalau main di kandang begini dengan pemujaan-pemujaan yang berlebihan, hanya level U19 saja yang nonton, waduh, sudah euforianya sudah luar biasa kayak begitu. Itu kan juga sebagai semacam racun lah. Pujian itu racun, tetapi kritik itu adalah obat. Obat yang pahit tetapi manfaatnya bagus. Nah, itu lebih baik kita main away, kita main tandang. Nggak usah selalu menjadi tuan rumah. Saya perhatikan hampir tiap tahun kita jadi tuan rumah. U19, U17, U apalah itu. Bullshit lah. Jadi sudahlah dipikirkan bagaimana saatnya, caranya. Nggak usah terlalu menawarkan diri menjadi tuan rumah, tetapi main away, main tandang, supaya pemain itu punya pengalaman dan mental mereka akan lebih terasah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita melakukan mereaction, menanggapi sebuah berita yang terjadi di sela-sela penyelenggaraan Piala AFF U19 di Medan, ASEAN Under 19 Boys Championship. Nama resminya Bang Sumut. Sponsornya itu yang sedang berjalan di Medan, di Sumatera Utara, di Stadion Sumatera Utara, Stadion Utama Sumatera Utara, dan Stadion Teladan Medan. Nah, ini ada kasus yang menurut saya cukup memalukan, di mana tim Timor Leste, para pemain dan ofisial dan anggota skuad lah Timor Leste itu harus keluar dari hotel karena hotelnya ternyata belum dibayar oleh panitia. Yang nggak tahu panitianya apakah PSSI atau pemerintah Medan atau pemerintah Sumatera Utara atau AFF atau siapa. Itu, dan kemungkinan juga akan terancam Filipina. Dan ini pemerintah Medan itu sudah memberikan komentar dan kira-kira itu ya saling lempar tanggung jawab lah antara PSSI, antara Medan, pemerintah, antara siapapun itu nggak jelas. Jadi nggak jelas ada pembagian tugasnya siapa yang harus membayar. Ya ini gini loh, ini kan level internasional membawa nama Indonesia. Masa iya sih? Apa nggak bikin malu itu? Kalau memang nggak punya duit, sejak awal ngomong nggak punya duit, sehingga nggak perlu menjadi tuan rumah. Kan kalau begini malu. Yang namanya tuan rumah itu sudah hukum alam, hukum umum, peraturan regulasi di seluruh dunia itu tuan rumah sebuah event, sebuah turnamen itu pasti menyediakan akomodasi, hotel, penginapan, transportasi di dalam kota itu, kemudian makanan, itu sudah pasti. Masa nggak paham kayak begini? Dan itu seharusnya diatur sejak awal, dikoordinasikan siapa yang bayar ini, siapa yang nanggung biaya ini, siapa yang menyediakan ini. Itu kan harusnya kan kayak begitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di kepanitiaan itu, tetapi yang jelas ini sudah terjadi dan ini memalukan Indonesia walaupun levelnya hanya Asia Tenggara, dan yang diperlakukan tidak senonoh adalah Timor Leste. Bayangin kalau yang diperlakukan ini adalah Malaysia. Wah, itu pasti sudah heboh di media sosial, udah serang-serangan itu. Atau Thailand atau Singapura.
yang notabene lebih secara ekonomi lebih mapan itu pasti sudah ribut. Tetapi ya kayak begini ya udahlah, ini malu, bikin malu lah. Ini malu saya sebagai orang Indonesia. Saya minta maaf kepada saudara-saudara saya di Timor Leste dan kepada komunitas sepak bola ASEAN. Saya mohon maaf karena ini ya memang birokrasi pemerintah di Indonesia itu ya begini ini. Mau kita bilang Indonesia emas 2045 ya bullshit lah. Yang terjadi nanti Indonesia cemas. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang juga tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang juga tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!